Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman tahu nggak? Saya lagi happy banget. Betul, kemarin timnas kita Indonesia berhasil mengarahkan Arab Saudi dengan skor yang sangat bagus ya buat saya, yaitu 2-0. Saya ucapkan dulu ucapan selamat kepada sahabat-sahabat Pagar Kehidupan yang juga merasakan hal yang sama seperti saya, yaitu bahagia melihat timnas kita bisa menjadi pemenang di pertandingan yang kalau saya bilang tidak ringan ya, melawan Arab Saudi yang sudah berkali-kali masuk Piala Dunia. Nah, ternyata dari situ kita bisa loh mengambil sebuah inspirasi yang luar biasa teman-teman, yang mana inspirasi ini bisa kita gunakan sekarang juga nih, benar, untuk merubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang kalau kamu adalah orang yang kebetulan lagi ada masalah atau sedang baik-baik aja, coba dengerin dulu deh. Dengerin dulu video ini sampai habis, taruh aja handphonenya, loudspeaker aja seperti biasa. Saya ingin memberikan sebuah motivasi atau inspirasi yang masuk akal yang ada kaitannya dengan kemenangan timnas melawan Arab Saudi kemarin 2-0. Seperti apa? Yuk, kita langsung mulai aja, ini seru. Nah sekarang gini nih, ini seru banget. Kebanyakan di antara kita selalu merasa kalau bahagia itu harus ditunggu. Nah, sekarang saya ingin langsung aja membuktikan kepada kamu bahwa itu salah. Caranya gimana? Nah, sekarang kan kita lagi happy nih teman-teman. Timnas kita menang 2-0 melawan Arab Saudi. Coba dong, saya ingin kamu sebagai sahabat saya di Pagar Kehidupan, tunjukkan seberapa bersyukur kamu sih karena timnas kita yang hebat kemarin menang melawan Arab Saudi. Tuliskan di komentar begini contohnya. Saya contohin. Saya berterima kasih karena timnas Indonesia sudah menang melawan Arab Saudi. Saya sangat bersyukur. Saya doakan semua semakin bahagia. Udah, sesederhana itu aja. Tuliskan apapun yang kamu rasakan ketika kamu merasa senang melihat timnas Indonesia menang melawan Arab Saudi kemarin. Tuliskan di komentar, saya ingin melihat seberapa bahagianya sih kamu. Dan dari situ, nanti kamu sendiri akan tahu di akhir video ini kenapa saya suruh kamu menuliskan itu semua. Tuliskan sekarang, silahkan. Nah sekarang, sambil kamu tetap menuliskan ungkapan syukur kamu di komentar, saya akan langsung memberikan kamu ilmu yang ada kaitannya dengan itu semua, dengan sesuatu yang kamu tulis. Begini teman-teman, kamu sadar gak sih seberapa hebatnya timnas kita ketika melakukan apa yang sudah mereka lakukan berkali-kali membawa nama bangsa kita? Mereka tidak mau menjadi orang yang merugikan satu bangsa. Teman-teman, coba kita lihat diri kita sendiri. Bukankah itu sama seperti kita? Bukankah itu sama seperti kamu? Ini yang nomor satu dulu nih. Benar nggak diri kamu, diri kita selama ini jadi gagal bukan karena kita itu payah? Benar kan? Karena kita ngerasa kok kita nggak bisa ya ngebahagiain orang yang kita sayang? Kok kita nggak bisa ya membawa orang yang kita cinta, orang yang kita sayang, siapapun mereka, menjadi apa yang seharusnya mereka tuh bisa kita kasih gitu loh. Kita udah sebagai orang tua nih, mungkin kamu banyak yang sudah punya anak. Sering banget ya kamu ngerasa kok gak bisa memberikan anak-anak gitu ya sesuatu hal yang mereka tuh kayaknya pantas dapetin. Atau mungkin diri kamu masih single, tapi udah usianya cukup matang. Kamu pengen gitu ngelihat orang tua bahagia, pengen gitu membuktikan kepada mereka aku bisa loh punya pasangan seperti yang kalian mau, tapi gak ada tuh jodoh yang datang. Kamu udah berusaha loh. Kamu sudah bersusah payah lo membuka diri, tapi kenapa ya kok ketemunya orang yang salah mulu? Atau mungkin diri kamu nih sebagai laki-laki atau perempuan hebat, mencari rezeki susah payah, banting tulang sampai tulangnya itu udah hancur lebur lah. Tapi diri kamu kok kayaknya putus asa gitu loh. Apa ya salah saya? Kenapa kok hutang saya ini gak lunas-lunas? Terus di saat hutang gak lunas-lunas, bisnis gagal, pekerjaan gak ada perkembangan, diri kamu langsung kebayang tuh. Kebayang orang-orang yang kamu sayang. Pasanganmu, orang tuamu, atau anak-anakmu. Dan disitulah kamu ngerasa, aku kok jadi orang gini banget ya. Dan akhirnya, benar gak kamu ngerasa gagal sampai akhirnya kamu sedih dan putus asa? Apakah itu kamu? Nah, ini yang menarik. Dengarkan ini obatnya buat kamu. Begini. Pertama, saya ingin memeluk kamu dulu dari jauh.
Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi anggap saja saya di samping kamu ya. Seperti biasa, saya ingin memeluk kamu sebagai seorang sahabat dari jauh. Dan tahu nggak, saya tuh pengen bilang satu hal sama kamu. Diri kamu tuh hebat banget loh. Saya ulangi ya, diri kamu tuh hebat banget dan sangat luar biasa loh. Nggak, sadar deh, lihat diri kamu. Nggak banyak loh orang kayak kamu. Gak banyak orang kayak dirimu yang betul-betul masih mau berdiri tegak di saat badan kamu, batin kamu sudah terluka parah. Lihat deh. Orang yang melukai kamu kan gak cuma satu. Kejadian buruk yang kemarin kamu hadapi itu gak ringan loh, itu berat. Tapi coba lihat diri kamu sekarang. Masih mau menonton video-video saya di Pagar Kehidupan. Untuk apa? Untuk mengobati diri kamu. Untuk mengingatkan bahwa diri kamu tuh masih punya kesempatan loh. Bahwa diri kamu tuh spesial dan hebat. Itulah sebabnya saya ingin memeluk kamu dari jauh dan berkata bahwa hey, saya pernah di posisi kamu. Terus maju ya. Apa yang terjadi kemarin itu bukan salah kamu kok. Jadi ayo, saya pernah di posisi kamu, ngerasa bahwa semua ini gagal, ngerasa bahwa diri kita tuh jadi orang gak ada gunanya ya. Karena apapun yang kita kerjakan, kok rasanya gagal terus, terutama untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Betul? Nah, sekarang gini, kita kembali ke apa yang sudah dicapai Timnas sampai detik ini. Teman-teman, coba kamu dengarkan ini baik-baik. Kemarin ketika Timnas Indonesia melawan Jepang, kalah 0-4. Kamu lihat gak? Betapa banyak orang yang mendadak menghina Timnas kita. Wah, menghina coach kita lah, menghina pemain-pemain kita. Semuanya seolah-olah salah. Padahal ketika mereka menang, semua yang menghina tadi memuji mereka. Dan ketika mereka kemarin menang lagi lawan Arab Saudi, orang-orang yang menghina itu kembali memuji mereka. Nah, sekarang kita petik pelajaran dari sini juga, teman-teman. Bukankah lagi-lagi ini sama seperti hidup kita? Lihat deh, dengerin saya baik-baik. Ketika diri kamu sedang dalam keadaan baik, kamu sadar nggak teman kamu banyak? Halo? Ketika kamu dalam keadaan paling oke di hidup kamu, banyak teman banget kan kamu? Sadar nggak sih? Tapi coba, di saat kita susah, apakah teman-teman yang banyak tadi masih ada buat kamu? Halo, saya ulangi pertanyaan saya. Ketika kita susah kemarin tuh, teman-teman kita yang banyak kemana? Bukankah mereka yang selama ini kita jadikan sebagai sebuah sandaran? Bukankah itu yang kamu rasakan kebahagiaan ketika punya banyak teman? Tapi kenapa ya, kok ketika kita susah kemarin mereka hilang? Ada apa? Itulah hidup, teman-teman. Sama seperti Timnas kita kemarin. Mereka bukannya tidak berusaha loh. Tapi mereka sudah berusaha, namun hidup tidak selamanya berjalan seperti yang kita mau, betul? Dan ketika kita gagal, udah hukum alam, akan kelihatan mana orang-orang yang ternyata memiliki cinta palsu kepada kita dan mana ternyata orang-orang yang memiliki cinta yang murni dan tulus kepada kita. Lihat diri kamu. Diri kamu kenapa sih selama ini selalu menangisi orang-orang yang pergi dari hidup kamu? Hei, orang-orang yang pergi dari hidup kamu, dari hidup kita tuh sebenarnya adalah orang-orang yang berhak pergi lagi. Kenapa? Karena mereka gak tulus mencintai kamu. Karena mereka tuh gak tulus sayang sama kita. Kalau orang itu sayang beneran sama kamu, ketika diri kamu susah, mereka makin deket. Saya ulangi, kalau orang atau orang-orang itu beneran sayang sama kita, ketika kita susah, ada masalah, mereka justru makin dekat sama kita. Betul gak? Coba deh, sekarang lihat kisah hidup kamu. Pernah gak diri kamu kenal sama orang yang ketika diri kamu lagi happy, mereka ada? Tapi begitu kamu lagi susah, mereka pergi tuh. Paling cuma dengerin curhat kamu sekali dua kali, abis itu pergi dari hidup kamu. Pernah kayak gitu? Tapi pernah gak sebaliknya? Diri kamu ketemu orang, cuman satu, baru kenal bahkan. Di saat kamu susah, dia tuh paling perhatian. Di saat kamu happy, dia pun perhatian. Nah, orang-orang seperti mereka yang tulus mencintai kamu, itu sedikit. Itulah sebabnya sama Tuhan, sadar gak sih? Kita tuh disadarkan. Masalah hidup kita itu fungsinya apa sih? Bukan karena Tuhan benci kita, bukan. Bukan karena Tuhan itu iseng, bukan. Tapi karena Tuhan itu sayang sama kita.
Loh kok bisa? Iya, dengan adanya masalah itu kita bisa tahu kan siapa sih orang-orang yang tulus mencintaiku? Siapa sih orang yang tulus sayang sama kamu? Dan mana orang yang palsu? Sekarang kebayang nggak? Kebayang nggak kalau kamu nggak pernah punya masalah? Kalau kamu happy terus, berapa banyak orang palsu di sekitar kamu, di sekitar kita yang nggak ketahuan palsunya? Iya kan? Nah dari situ, bukankah seharusnya kamu bersyukur? Iya, saya tahu. Masalah diri kamu tuh nggak ringan. Diri kamu tuh berat banget. Saya paham mungkin ada beberapa di antara kamu yang suka nangis sendiri setiap malam. Bukan karena cengeng. Karena memang sudah tidak tahan lagi dengan permasalahan hidup kamu. Kita kembali ke timnas. Emang kamu pikir ketika mereka gagal membawa nama Indonesia untuk harum, kalah sama Jepang 0-4, emang kamu pikir di antara mereka nggak ada yang nangis? Saya yakin banyak yang nangis di antara pemain-pemain timnas kemarin. Apakah mereka berhenti untuk maju? Apakah mereka lantas berhenti, kemudian tidak mau semangat lagi melawan Arab Saudi, yang mana Arab Saudi juga tim berat loh, sudah berulang kali masuk Piala Dunia, teman-teman? Enggak kan? Mereka bermain dengan gemilang kan? Nah, kenapa kita nggak pakai filosofi itu juga, teman-teman? Coba deh, orang-orang yang tidak mencintai kita dengan tulus kemarin, siapapun mereka, baik itu mantan, baik itu teman, baik itu rekan kerja, siapapun mereka, sudah deh, anggap aja mereka itu adalah selingan hidup yang kita butuhkan untuk jadi pelajaran, betul gak? Diri kamu tuh spesial. Jangan hanya karena orang-orang seperti mereka, terus kamu memutuskan untuk udah deh aku berhenti aja. Udah deh aku secupu ini biarin aja. Udah deh aku mendingan berhenti aja dari hidup ini. Stop. Jangan ya, jangan berpikir begitu. Pola pikir seperti itu tidak akan membawa timnas Indonesia menang melawan Arab Saudi kemarin. Pola pikir mereka itu loh yang harus kita contoh. Kebencian orang kepada kita itu wajar. Bukan karena mereka itu benci kita, tapi karena mereka tidak setulus itu menyayangi kita. Dan gak salah juga loh teman-teman, mereka tuh tidak setulus itu mencintai atau menyayangi kita, menyayangi kamu. Kenapa? Karena kita sendiri pun emang bisa memaksakan diri kita untuk tulus menyayangi seseorang atau orang-orang. Bisa gak? Hei, kamu pernah kan ngobrol sama orang yang gak banget? Saya ulangi pertanyaan saya, kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang enggak banget? Orang itu nggak jahat sih mas, tapi saya kalau ngomong sama dia tuh nggak nyambung gitu, risih. Pernah nggak? Pernah kan? Sekarang kalau misalnya saya paksa kamu untuk ngobrol secara akrab sama dia, sama mereka tuh, orang yang tidak satu frekuensi dengan kamu, mau nggak kamu? Bisa nggak? Kalaupun bisa, kamu terpaksa. Lama-lama pergi juga. Kenapa? Karena kamu dan dia, diri kamu dan mereka tidak satu frekuensi. Titik. Nah itu dia. Orang-orang yang terkesan membenci kita, itu belum tentu loh mereka benci kita. Mereka itu hanyalah orang-orang yang frekuensinya sudah tidak sama lagi dengan kamu. Jadi jangan heran, kok kebaikan aku tidak dihargai ya mas sama dia? Kok kebaikan aku tidak dihargai ya mas sama mereka? Kenapa? Padahal kan aku orang baik mas. Bukan. Bukan karena kamu jahat. Diri kamu memang baik sekali. Hebat. Tapi sayangnya frekuensi diri kamu dan dia tuh berbeda. Jadi apa yang menurut kamu baik, menurut dia atau mereka itu bukanlah sebuah kebaikan. Nah sekarang terakhir, kita ambil petunjuk lagi nih dari kemenangan timnas kemarin melawan Arab Saudi. Tahu nggak apa? Mereka, timnas kita yang luar biasa hebat itu, punya pola pikir semua hal itu harus lihat ke depan. Artinya apa? Sekarang coba kamu tanyakan ke diri kamu deh. Kita tanyakan ke diri kita teman-teman. Renungkan. Mau milih mana? Kita mikirin orang-orang yang tidak satu frekuensi dengan kita, atau kita mau memikirkan betapa indahnya hidup kita yang sudah dikasih Tuhan selama ini? Dan kamu sadar nggak? Sehebat apapun diri kamu, sehebat apapun prestasi kamu, atau sesempurna apapun diri kita, itu tetap aja akan ada banyak orang yang tidak satu frekuensi. Jadi sekarang kurang kerjaan gak sih kita kalau hanya memikirkan orang-orang yang tidak satu frekuensi mulu sampai kita sedih? Teman-teman, kamu rezekinya bagus.
Mau? Fokus kepada apa yang bisa kamu syukuri. Timnas kita tidak akan mungkin bisa bermain sehebat kemarin kalau mereka hanya fokus kepada kekalahan Jepang terus. Aduh, kemarin kalah 0-4 sama Jepang kita cupu. Aduh, kemarin kalah 0-4 lawan Jepang kita payah. Nggak mungkin mereka bisa main bagus sebagus kemarin lawan Arab Saudi kalau pola pikir mereka masih gitu. Apa pola pikir mereka? Mereka berpikir, oke, kemarin kita kalah, tapi kita bisa lebih baik dari ini. Fokus ke depan. Maju. Akhirnya bisa kan? Nah, itu yang kamu harus lakukan. Katakan, oke, kemarin saya ketemu orang-orang yang salah, tapi mereka tidak penting. Saya mencintai hidup saya mencari petunjuk dan dikasih di pagar kehidupan video ini dari Tuhan. Tuhan sudah baik sama saya mau menghargai ini, saya mau coba lagi, saya mau maju. Katakan begitu. Ya, sekali lagi, kamu hebat. Tetaplah menjadi diri kamu yang sekarang, tidak perlu berubah menjadi orang lain. Saya ulangi, tetaplah menjadi diri kamu yang sekarang, tidak perlu kamu berubah menjadi orang lain. Karena kamu pada dasarnya sudah spesial. Ingat pesan saya itu baik-baik. Oke? Kalau kamu suka banget dengan video ini, terinspirasi banget, setuju banget dengan saya, klik jempol ke atasnya. Terima kasih loh jempol ke atasnya, kebaikan kamu kembali lagi kepada kamu berkali-kali lipat ya, atas jempol ke atas yang kamu berikan. Kalau kamu butuh curhat dengan saya, pengen ngobrol secara pribadi, gimana caranya? Bisa, silakan lihat deskripsi aja, sentuh dulu tuh deskripsinya. Nah, di situ ada cara untuk curhatnya, daftar aja dulu ya. Tonton video ini berulang kali dan bagikan video spesial ini kepada siapapun yang ingin kamu bagikan dan ingin kamu tolong. Ini emas loh, betul nggak sih? Sangat daging banget buat kamu kan? Oke, terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.